Also, video berikutnya saya akan membuat penjelasan penggunaan gramatik W-Frage. W-Frage dan Antworten. Antworten jawaban, W-Frage adalah kalimat tanya yang digunakan menanyakan sesuatu kepada orang lain yang diawali dengan huruf W. W-Fragen. Fragen ini artinya adalah pertanyaan. Jadi pertanyaan yang diawali dengan huruf W. Apa aja? Wer, siapa? Wie, bagaimana? Woher, dari mana? Wann, kapan? Was, apa? Welche, yang mana? Warum, juga artinya kenapa. Kemudian di sini masih ada yang belum. Wohin, di mana? Kemudian apa lagi yang belum? Wie lange, itu artinya berapa lama. Intinya, kalau misalnya teman-teman membuat pertanyaan dalam bahasa Jerman atau ingin menanyakan sesuatu kepada orang lain, maka buatlah pertanyaan bahasa Jerman yang menggunakan gramatik W-Frage. Ingat aja, pokoknya W-Frage itu kata tanya yang diawali dengan huruf W. Nah, silahkan dihafal kata tanya ini supaya teman-teman bisa menggunakan gramatiknya. So, sekarang udah tahu ya apa aja kata-kata W-Frage dalam bahasa Jerman. Tadi udah saya tambahkan juga beberapa W-Frage yang nggak ada di list ini. Kemudian sekarang kita harus pelajari gramatiknya atau bagaimana sih penggunaan W-Frage ini dalam sebuah kalimat bahasa Jerman. Nah, perhatikan penjelasan ini. Jika teman-teman membuat kalimat bahasa Jerman yang menggunakan gramatik W-Frage, maka verbennya itu berada di position 2. Verben berada di position 2 atau posisi kedua setelah W-Frage. Oke? Contoh, wer bist du? Siapakah kamu? Bist di sini adalah, kalau dalam bahasa Inggris kita belajarnya bist adalah you are. Are, bist. Kalau bahasa Inggris itu termasuk to be, tapi kalau dalam bahasa Jerman termasuk verben. Nah, disesuaikan dengan subjeknya. Karena subjeknya du atau personal pronomennya du, maka verbennya bist. Jika personal pronomennya sind yang artinya Anda, maka verbennya menjadi Sie sind. Siapakah Anda? Sie sind. Jadi kalau kalian mengingatnya sein, itu kan sein ada bin, seid, sind, bis. Nah, itu adalah sein dalam bahasa Jerman namanya, atau termasuk ke dalam verben. Seperti itu. Jadi diikuti saja. Kalau misalnya personal pronomennya du berarti bis, kalau sie berarti sind. Oke, artinya adalah Anda. Dan yang perlu diperhatikan penulisan huruf ya. Jadi dalam bahasa Jerman itu penulisan huruf besar, huruf kecil, kapital, huruf kecil itu beda. Beda makna, beda arti. Beda tulisan, beda arti gitu. So, nah sekarang wie. Artinya di sini bagaimana? Wie heißen Sie? Kalau kita artikan satu-satu, ini akan menjadi wie heißen Sie, bagaimanakah nama Anda. Tapi kalau misalnya kita artikan dengan bahasa yang bagus, ini bermaksud adalah siapa nama Anda. Nah, Sie di sini artinya Anda. Kenapa? Karena Sie-nya di sini mengikuti huruf besar atau huruf kapital S-nya. Kalau huruf kecil beda lagi. Tapi kalau misalnya huruf besar itu akan menjadi Anda. Kalau huruf kecil berarti di sini mereka. Kalau misalnya huruf kecil tapi akhiran di sininya T, maka itu akan menjadi dia perempuan. Jadi perhatikan ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada Z, otomatis kita ketahui untuk Z itu kata kerjanya harus berkonjugasi atau berakhiran EN. Maka heißen tetap menjadi heißen, artinya tidak perlu ada perubahan. Kalau sebelumnya kita pelajari heise. Kenapa heise? Karena subjeknya ich.
Teman-teman nanti silahkan ya lihat lagi video Jerman Schule yang sebelumnya menjelaskan konjugasi kata kerja sesuai subjek. Di situ udah saya sebutkan apa aja yang termasuk personal pronomen dan bagaimana konjugasi setiap subjeknya atau setiap personal pronomennya. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya wie heißen Sie, siapakah nama Anda? Ich heiße Oliver Hansen. Nah, kalau misalnya Z dalam bentuk sopan ditanyakan, maka sebutkan nama keluarga atau nama atau nama akhir kalian. Oliver Hansen. Tapi kalau misalnya dalam pertanyaannya du, siapakah kamu? Cukup sebutkan nama panggilan, Gregor. Gak perlu disebutkan contohnya Gregor Schmidt gitu. Nah, Z ini digunakan dalam kasus formal, contohnya di rumah sakit, di kantor. Sementara du ini untuk orang yang sederajat usianya dengan kita, keluarga, saudara, teman-teman, gitu. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Dari manakah Anda berasal? Kenapa kommen? Karena subjeknya Sie. Maka diketahui di sini bahwa konjugasi kata kerjanya berakhiran en. Kalau berganti du gimana? Ya udah, kalau ganti du ya dihilangkan aja n-nya, ini ditambah dengan st. Woher kommst du? Dari manakah kamu berasal? Jawabannya ich komme aus Deutschland. Saya berasal atau datang dari Jerman. Deutschland. Oke? Nah, kemudian wann fängt das Fest an? Nah, ini Trennbar. Sebelumnya di sini juga ada Trennbar, aufstehen. Saya bilang di saat video sebelumnya bahwa aufstehen Trennbar harus dipisah karena termasuk kata kerja Trennbar, kata kerja yang dipisah. Maka an di sini juga berada di akhir kalimat atau sebelum tanda tanya. Fang, kenapa Fang di sini? Karena mengikuti di das Fest-nya ini, maka menjadi Fang. Das Fest. Tapi kalau misalnya tidak Trennbar, maka dikonjugasikan. Contohnya tadi seperti kommen. Karena di sini kata kerja Trennbar, anfangen, maka an-nya berada di akhir kalimat dan fangen-nya berada di posisi kedua. Tapi karena di sini kita ketahui bahwa di sini ada das Fest, maka dikonjugasikan Fang, bukan fangen tapi Fang. Ini juga pengkonjugasian khusus ya, ada umlautnya. Kemudian was bringen die Gäste mit, ini juga Trennbar, makanya dipisah, mit, bringen. Kenapa bringen? Karena subjeknya plural, die Gäste, yaitu subjeknya lebih dari satu, maka ini berakhiran en verbennya. Sie bringen Essen mit, mereka bringen membawa Essen mit. Kenapa di sini Z-nya besar? Karena ini kan di awal kalimat, nggak mungkin Z-nya kecil walaupun artinya mereka ya. Di awal kalimat setelah titik kan harus huruf kapital gitu. Tapi kita harus mengikuti objek, kan mengikuti topiknya karena di sini plural. Tamu-tamu otomatis kalau menyebutkan mereka, tamu-tamu ini kan kata gantinya mereka gitu. Maka menjadi Sie bringen Essen mit. Nah, mit bringen subjek, kata kerja Trennbar, mit-nya berada di akhir kalimat, terus objek Essen atau verbennya di sini. Ini bukan verb, di sini adalah verben Trennbar, mitbringen. Oke? Nah, kemudian welche Sprache sprichst du? Bahasa yang mana yang kamu bicarakan, artinya bahasa yang mana yang kamu gunakan untuk komunikasi, sprechen. Sprech. Ini Sprache itu adalah bahasa. Sprechen berbicara. Bahasa yang mana yang kamu gunakan dalam berbicara. Kalau misalnya subjeknya Sie, maka akan menjadi welche Sprache sprechen Sie. Tapi karena di sini du, maka dikonjugasikan sesuai dengan verben du, yaitu berakhiran st. Maka sprechen menjadi sprichs. Ini juga perubahan khusus. Jadi harus diperhatikan mana aja kata kerja yang memiliki konjugasi khusus dan mana juga kata kerja yang memiliki konjugasi seperti biasa. Nah, Deutsch, jadi dia berbahasa Deutsch, yaitu bahasa Jerman, seperti itu. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt.
oder das Video mit euren Freunden teilen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer German Schule.